Sejak pembentukan Satgas Pengawasan Barang Impor Ilegal diumumkan ke publik, para pedagang pakaian dan alas kaki impor mulai gelisah. Mereka merasa privasinya terancam dengan razia yang akan digelar Satgas. Di Moist Trade Center Tanah Abang misalnya, sebagian besar kios fashion banyak yang tutup. Pusat grosir fashion impor yang beroperasi sejak tahun 2022 ini tak ramai lagi. Sebagian kios di sini bahkan disewakan oleh pemiliknya. Namun suasana berbeda didapati di Pasar Tanah Abang. Di pusat grosir terbesar di Indonesia ini, lapak-lapak produk fashion impor masih tetap beroperasi. Realitas mendapati sebagian besar baju-baju yang dijual adalah produk China dan tidak mencantumkan label berbahasa Indonesia. Padahal, menurut Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 25 Tahun 2021, setiap pelaku usaha wajib menggunakan atau melengkapi label berbahasa Indonesia dan mencantumkan keterangan negara pembuat, nama importir maupun distributornya. Pasar Gembrong di Cipinang, Jakarta Timur, dikenal sebagai salah satu pusat penjualan mainan di Jakarta. Produk China merajai penjualan mainan di sini. Pedagang mengaku membeli produk impor melalui penyalur langganan. Oh, ini pasti impor ya? Impor, kayak Cina dia. Ini Cina ya? Berapa nih mas? Itu yang 2,5. 2,5? Iya. Oh, kalau impor pasti ini pasti ada pengimpornya ini ya? Semua ada SNI. SNI-nya ya? Semua ada SNI. Soalnya sekarang kalau udah nggak pakai SNI udah nggak boleh. Iya. Walaupun lokal juga dia tetap ada. Pasti ada SNI-nya. Oh, iya. Ada SNI-nya Semua rata. harus pakai SNI. Jadi ngambilnya langsung ke perusahaan importirnya itu ya? Kita biasanya ada sales. Oh, ada salesnya. Sales. Oh. Semua sales sudah ada punya, dia mau impor lokal. Dia udah tahu ya semua. Realitas juga menelusuri produk impor di Pasar Puring, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, yang selama ini dikenal sebagai sentra penjualan sepatu. Sebagian besar sepatu yang dijual di sini berasal dari China dan Vietnam. Pedagang membeli barang melalui distributor, namun bagaimana proses barang tersebut diimpor mereka tidak tahu menahu. Bisa dipastikan, sebagian besar sepatu yang dijual di sini adalah kosongan, alias tanpa label resmi. Sebab lazimnya produk yang dijual adalah KW atau tiruan. Itu sebabnya pedagang mengaku was-was terciduk razia Satgas. Terus berarti Mas tahu juga kan ini barangnya dari luar negeri, itu negara-negara tahu nggak dari mana? Untuk spesifiknya sih saya kurang begitu paham ya kan, untuk dari negara mana. Yang penting ini yang bukan produk dalam negeri, yang intinya seperti itu. Kita itu tidak membahas kepada alur barangnya dari mana, enggak. Kita yang penting belanja, kita sesuai kayak orang bisnis saja. Kita belanja, kita bayar, ya udah selesai. Seperti itu. Berapa Mas kalau sekali belanja itu? Ya kadang 30 pasang, 100 pasang gitu. Tergantung budget kita yang kita punya. Kalau misalkan kita stok habis baru kita belanja. Kita tidak pernah stok barang begitu banyak, enggak pernah. Namanya kita pengecer, bukan istilahnya bukan importirnya sendiri, bukan. Kalau pas beli itu bentuk barangnya berupa apa Pak? Maksudnya dibungkusnya kayak gimana? Kalau yang saya tahu sih dalam bentuk karton karung gitu sama kotak itu. Kadang isinya itu ada 30 pasang, 25 pasang. Oh jadi udah bentuk kotak? Iya, udah bentuk kotak-kotak. Itu ada labelnya tapi kayak misalnya kalau dari Mas lihat apakah itu diimpor, misalnya impor dari mana gitu ke Indonesia? Nggak ada. Asosiasi Produsen Serat Benang Filamen Indonesia menengarai banjir produk industri tekstil dan produksi tekstil impor ilegal dipicu praktek impor borongan. Praktek ini banyak dilakukan lantaran dianggap lebih praktis dan murah. Celakanya, impor borongan atau impor door-to-door ini rawan penggelapan atau penghindaran pajak dan bea cukai. Impor borongan banyak dilakukan karena penghitungan pajak berdasarkan volume, bukan per unit barang. Ditengarai menjadi celah penyelundupan hukum. Aturan diakal-akali demi menghindari pajak dan bea masuk.
Itu karena pakai borongan. Kalau pakai borongan itu kan tutup mata petugas bea cukainya. Maksud tutup mata itu gini loh. Ini borongan. Kalau borongan itu kalau kita impor resmi ya, impor resmi satu kontainer misalkan ada 20 ton. Kalau kita hitung kubikasi itu ada sekitar 72 CBM lah. Nah, 70 CBM. Satu CBM itu sekitar 1000 piece. Ada 1000 piece, dia ada 72, berarti ada 72.000 piece. Kalau 72.000 piece, per piece-nya dikasih bea masuk BMTP-nya itu 20.000 aja kita yang paling rendah. Itu kan udah sampai harusnya untuk bayar BMTP-nya aja 1,4 M satu kontainer. Nah, kalau kita pakai borongan itu cuma 150 sampai 200 gitu ya. Itu kan lebih murah. Nah, jadi orang yang pakai borongan aja gitu kan daripada harus import resmi gitu. Dan itu terbuka. Kalau kita ngeliat sekarang, bukalah platform online gitu ya. Cari searching jasa impor borongan. Oh, itu kelihatan sekali. Atau jasa impor kubikasi. Nah, itu kelihatan sekali. Bahkan sekarang pun kalau dibuka masih ada tuh impor kubikasi 1,8 juta per CBM. 1,8 juta per CBM, kalau satu kontainer itu sekitar 140-140 juta, ya harganya hampir sama kayak borongan. Kalau dia nggak pakai sistem CBM, nggak pakai borongan, dia harus pakai bayar 1,4 miliar. Tapi dia sekarang hanya bayar 150 juta ya. Dan itu di bea cukai biasa aja, masuk aja jalur hijau gitu ya, karena borongan gitu kan, masuk gitu ya. Ini yang jadi penyakit sebenarnya. Produk impor murah terus membanjiri pasar dalam negeri. Dampaknya begitu besar dirasakan oleh industri tekstil. Produsen tekstil nasional kocar-kacir hingga berada di titik nadir. Kita lebih mentargetkan importer dan distributor. Jadi sama sekali target utamanya bukan pedagang. Kita tidak akan melakukan sweeping. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.